Selamat sore Romo, perkenalkan kami dari PIR Paroki Kalasan. Saya Eva dari Stasi Maguwo. Perkenalkan Romo, nama saya Arina dari wilayah Kalasan Barat. Perkenalkan Romo, saya Edo dari wilayah Kalasan Tengah. Halo, perkenalkan nama saya Lala dari wilayah Theodosius. Perkenalkan nama saya Iren dari wilayah Yusuf Kalasan Barat. Romo, kami mau bertanya seputar Hari Orang Kudus Sedunia yang diperingati tanggal 1 November kemarin. Romo, apa sih Orang Kudus? Orang kudus adalah orang yang hidupnya sudah diterima oleh Tuhan. Itu diperingati tanggal 1 November. Persekutuan orang kudus, orang yang sudah mulia, yang hidupnya sudah bahagia di surga. Itu orang kudus, persekutuan para kudus diperingati tanggal 1. Memang dulu bukan seluruh dunia, dulu hanya sekelompok para martir, orang-orang kudus, orang-orang yang suci hidupnya, yang mengorbankan hidupnya. Misalnya dulu awal sudah mulai awal abad kedua itu mereka dimuliakan karena mereka adalah martir-martir, orang-orang yang mengorbankan hidupnya demi iman. Itu orang-orang kudus. Romo, kapan tanggal 1 November ditetapkan sebagai Hari Raya Orang Kudus dan apa yang menjadi latar belakang penetapannya? Ditetapkan sebagai mendoakan orang-orang yang sudah mulia, ya itu sebenarnya tadi saya katakan mulai abad kedua banyak yang menjadi martir hidupnya sampai mati dia mempertahankan imannya abad kedua, tetapi secara resmi menjadi lebih luas bukan hanya peringatan tetapi juga syukur atas kehidupan para kudus. Itu mulai sekitar abad ke-8 oleh Paus Gregorius. Diceritakan Paus Gregorius yang ketiga tahun 741 kalau tidak salah, itu menurut catatan itu tahun itu mulai dirayakan mereka yang sudah bahagia di surga. Itu hari raya para kudus. Romo, pada tanggal 2 November ada peringatan arwah orang beriman. Kenapa tanggalnya berurutan dengan Hari Raya Orang Kudus? Kedua-duanya memperingati orang yang sudah meninggal. Yang satu bahagia di surga, yang satu masih di api penyucian. Itu di api penyucian kita masih memohonkan ampun. Karena dikatakan bahwa ada dosa-dosa yang dapat diampuni. Karena itu mendoakan agar hukuman di api penyucian itu karena doa-doa kita itu diampuni, hukumannya itu dilepaskan oleh Tuhan. Karena doa-doa kita. Karena itu kita mendoakan mereka di makam, ya, mengirim bunga, mendoakan mereka yang itu siapapun juga yang kita doakan, yang kita mohonkan agar hukuman dosa itu dihapuskan oleh Tuhan karena doa dan permohonan kita. Romo, apa sih yang dimaksud dengan arwah orang beriman dan kenapa sih kita harus mendoakannya? Arwah orang beriman yaitu saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Allah, dan kita doakan agar hukuman dosa itu
dilepaskan oleh Tuhan. Karena dikatakan bahwa ada saudara-saudara kita yang hidupnya itu diterima oleh Tuhan, tetapi tidak belum bisa pantas untuk bersatu dengan Tuhan. Karena itu mereka ditempatkan di api penyucian, dibersihkan hidupnya karena doa-doa kita, permohonan kita, agar dia nanti juga bersatu dengan yang sudah mulia. Karena itu kita sering mendoakan juga, semoga arwah orang beriman karena kerahiman Tuhan boleh beristirahat di dalam damai abadi. Romo, apa yang dimaksud dengan api penyucian? Api penyucian ialah kondisi keadaan di mana orang perlu memohonkan belas kasih Tuhan untuk dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan. Dan itu kita mohonkan pengampunan dosa, tapi juga katakanlah itu adalah hukuman. Kita mohon hukuman itu dilepaskan, karena orang yang percaya itu ada hukumannya, orang dosa ada hukumannya. Nah, hukumannya itu yang kita mohon, supaya kemudian karena permohonan kita, karena pengampunan Tuhan, belas kasih-Nya menjadi bersih dan diperkenankan untuk bersatu dengan Tuhan. Romo, apa sih makna dari bacaan-bacaan Misa Kudus pada bulan November ini yang bertemakan akhir zaman atau akhir dunia? Memang akhir masa liturgi, ya, masa ibadat, akhir zaman, selesai semuanya, dan kita kemudian akan melanjutkan kepada liturgi yang baru, yaitu liturgi Advent. Sebelum itu ada katakanlah itu suatu bacaan-bacaan mengenai akhir kehidupan, ataupun juga akhir Allah yang menguasai semuanya. Karena itu bukan akhir Allah yang menguasai semua, tetapi Allah yang menjadi akhir segala-galanya. Nah, karena itu juga ini dikaitkan dengan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mulia, itu kan sudah akhir hidup dikaitkan itu. Dan sebenarnya kita gereja itu satu saudara, satu keluarga yang satu komunitas gereja, yang satu sudah jaya, yang satu sudah bahagia di surga para kudus, tetapi juga ada yang masih prihatin di api penyucian, tetapi juga ada yang masih ada di dunia ini. Tiga itu menjadi satu gereja, satu persaudaraan umat beriman. Ya, kita yang ada di dunia ini masih hidup di dunia ini merupakan kesatuan dengan seluruh gereja tadi itu, baik yang jaya, yang masih di api penyucian, maupun yang masih bersiarah di dunia ini. Terima kasih Romo, sekarang kami sudah paham tentang Hari Raya Orang Kudus dan perayaan arwah orang beriman. Terima kasih Romo, dan sebelum kami pamit, kami mohon berkat dari Romo dan pesan-pesan Romo bagi kami yang komuni pertama. Ya, jadi anak-anak semuanya yang terkasih, yang saya sayangi, ini adalah kesempatan kita belajar mengenal rahasia-rahasia hidup gereja, mengenal misteri Tuhan yang berkarya di dalam gereja, misteri saudara-saudari kita yang sudah berpulang, sudah meninggal, yang sudah bahagia, Santo Santa, atau siapapun juga saudara-saudara kita yang sudah bahagia. Kita bersyukur, memuji, dan mohon doa restu pada mereka
yang sudah bahagia di surga. Tetapi juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang ada di api penyucian agar dilepaskan dari hukuman dosa, dan juga kemudian karena kemurahan Tuhan boleh memasuki kehidupan di surga. Juga kita yang masih bersiarah di dunia ini selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Kemudian kalian sudah menerima komuni ya? Komuni pertama. Apa bedanya dengan sebelumnya? Kalian tadinya belum menerima sakramen Maha Kudus. Sekarang lebih dekat dengan Yesus sendiri karena menerima tubuh Kristus dalam komuni kudus. Komuni bersatu dengan Yesus, bersatu dengan semangatnya mengorbankan hidupnya di dalam Ekaristi. Karena itu rajinlah selalu mengikuti Ekaristi, mengikuti korban Yesus, tetapi juga mendengarkan sabda-sabdanya di dalam perayaan Ekaristi. Itu pesan saya, makin setia mengikuti perayaan Ekaristi, kita makin diberikan semangat oleh Yesus, karena Yesus bersatu dengan kita dalam komuni kudus. Selamat ya Dek ya, sudah menerima Yesus di dalam komuni kudus. Sekarang saya berkati, setelah kita berbincang-bincang tentang Hari Raya Para Kudus, kenangan orang yang sudah arwah beriman, doa bagi arwah orang beriman. Kita semuanya tadi sudah berbincang-bincang, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kalian semuanya selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuh. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama.